Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak, biasanya itu kita lakukan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Itu memang. Terus untuk jembatan Tona itu dia kurang lebih 30.000 meter persegi yang rencana kami bebaskan di 2022. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sedikitnya 7 kasus kekerasan perempuan dan anak ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton. Tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk pembebasan lahan rencana pembangunan jembatan Buton Muna. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 24 Januari 2022 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, sebelum penyampaian Warta Kepton pagi, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. Kasus baru positif corona di Indonesia melonjak lagi. Jangan anggap remeh dan tetap taati protokol kesehatan, apalagi varian Omikron makin menyebar. Melansir dari data Satgas COVID-19 hingga Minggu 23 Januari, ada tambahan 2.925 kasus sehingga total menjadi 4.286.378 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 712 orang sehingga menjadi sebanyak 4.123.267 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 14 orang menjadi sebanyak 144.220 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini mencapai 18.891 kasus, bertambah 2.199 kasus dibanding sehari sebelumnya. Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan, karena untuk menekan wabah corona dimulai dari menekan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%. Sementara memakai masker bisa mengurangi risiko penularan virus corona hingga 45% kalau memakai masker kain. Sementara kalau menggunakan masker medis, risiko penularan berkurang hingga 75%. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Sedikitnya 7 kasus kekerasan perempuan dan anak ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau dan Nurliani melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Buton menangani 7 kasus kekerasan perempuan dan anak selama Januari hingga Desember 2021. Angka tersebut adalah temuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja sama Polres Buton. Dari beberapa kasus tersebut, terbanyak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, disusul kasus-kasus lainnya seperti pencabulan, percobaan pemerkosaan, dan penganiayaan. Kepala DP3A Buton Ilham mengungkapkan, kasus yang terjadi tahun 2021 cenderung menurun dibanding tahun 2020, angkanya 16 kasus. Untuk menekan angka kekerasan tersebut, pihaknya meningkatkan intensitas sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa dan kelurahan yang ada di 7 kecamatan se-Kabupaten Buton. Kami sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak, biasanya itu kita lakukan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Itu memang termasuk bilang wajib lah untuk kita. Selain itu kita butuh bentuk juga satgas yang ada di desa kelurahan, termasuk juga pihak TBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, itu juga kita bentuk salah satunya untuk mengurangi
tindakan kekerasan terjadi di masyarakat ini. Lanjut Ilham, selain sosialisasi, DP3A Buton juga membentuk Satgas Terpadu berbasis masyarakat. Dengan begitu, diharapkan kekerasan perempuan dan anak dapat terdeteksi sejak dini. DP3A Buton memiliki unit pelayanan terpadu daerah atau UPTD untuk mendampingi para korban kekerasan ke jenjang hukum hingga tuntas. Menurut Ilham, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti sebuah fenomena gunung es, ada kemungkinan tindak kekerasan yang terjadi bisa lebih banyak dari kasus yang terlaporkan. Ia berharap perempuan dan orang tua yang anaknya mendapat kekerasan ataupun kasus asusila tidak menyimpan permasalahannya sendiri, namun melapor ke Satgas PPA atau Polres Buton untuk dilindungi dan mendapatkan penanganan serta pendampingan hukum. Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri Kemaritiman Siontapina, Desa Sampua Balo siap mendukung keberadaan Institut Teknologi Kelautan Buton di Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kadisdikbud Sultra Asrun Lio mengungkapkan, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazi secara nyata telah menyahuti impian masyarakat Kabupaten Buton, khususnya Kecamatan Siontapina, terhadap keberlangsungan SMK Negeri Kemaritiman Siontapina dalam meningkatkan sumber daya manusia lokal berskala nasional, bahkan lebih dari itu, guna mengembangkan pengelolaan potensi kelautan yang berlimpah di daerah. Asrun Lio mengungkapkan rasa syukur sebab awal tahun 2022 pihaknya dapat merealisasikan pembangunan gedung sesuai target dari Gubernur Provinsi Sultra meskipun baru 3 unit RKB. Akademisi asal Bombana ini menerangkan pembangunan tersebut tidak berhenti di situ saja sebab ada lagi penambahan 6 RKB termasuk 2 ruangan praktek siswa sesuai 3 jurusan yang ada di SMK Negeri Kemaritiman Siontapina yang dilakukan melalui bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini melanjutkan, hal itu juga dilakukan untuk mendukung pendirian Institut Teknologi Kelautan Buton di Pasarwajo, Kabupaten Buton yang proses izin operasionalnya dalam tahap finishing di Jakarta. Kepala SMK Negeri Kemaritiman Siontapina Warina menjelaskan, terdapat 3 jurusan di sekolah tersebut, yakni agribisnis pengolahan hasil perikanan, jurusan nautika kapal penangkap ikan, dan jurusan agribisnis perikanan air payau dan laut dengan tenaga pendidik berjumlah 23 orang yang masih berstatus guru tidak tetap. Kepala desa serta camat setempat mengungkapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Sultra bersama DPRD Provinsi Sultra atas peningkatan SDM lokal guna mendukung keberadaan sekolah dimaksud. Pemerintahan setempat membangun jalan setapak melalui dana desa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk pembebasan lahan rencana pembangunan jembatan Buton Muna. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Terus untuk jembatan Tona itu dia kurang lebih 30.000 meter persegi yang rencana kami bebaskan di 2022. Pemerintah Kota Bau-Bau kembali mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar rupiah untuk pembebasan lahan rencana pembangunan jembatan Buton Muna atau Tona. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau, Siti Ulfa mengungkapkan, lahan warga yang akan dibebaskan tahun ini ditarget seluas 30.000 meter persegi. Lahan tersebut, lanjut Ulfa, untuk keperluan pembangunan jalan pendekat menuju jembatan Tona. Di tahun sebelumnya, Pemkot Bau-Bau sudah membebaskan lahan untuk akses jalan pendekat, namun belum seluruhnya, sehingga dilanjutkan tahun ini. Terus untuk jembatan Tona itu dia kurang lebih 30.000 meter persegi yang rencana kami bebaskan di 2022. Iya, akses jalan dengan pagu 3 miliar. Menurut Ulfa, tahun ini pembebasan lahan rencana pembangunan jembatan Tona masih difokuskan untuk keperluan akses jalan pendekat. Sedangkan pembebasan lahan untuk rest area jembatan masih akan direncanakan ulang.
Untuk persiapan rest areanya mungkin nanti di planning kembali. Diberitakan sebelumnya, pembangunan Jembatan Tona rencananya membentang sepanjang 1,18 km dengan lebar 20 meter. Dari total panjang itu, akan ada bentang utama tanpa tiang sepanjang 762,5 meter, digadang-gadang menjadi yang terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan Tona akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun Pemkot Bau-Bau dan Pemkab Buton Tengah harus menyiapkan lahan masing-masing seluas 35 hektar untuk kebutuhan antara lain pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sedikitnya 7 kasus kekerasan perempuan dan anak ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton. Tahun ini Pemkot Bau-Bau kembali mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk pembebasan lahan rencana pembangunan jembatan Buton Muna. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.